Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zulfahmi, NIM 2021211056. MK Perencanaan Pembelajaran, bidang studi PAI, Fakultas Tarbiyah. Pada kesempatan kali ini saya menjelaskan yaitu silabus RPP dan penyusunan RPP. Yang pertama ada silabus, yang kedua RPP, yang ketiga penyusunan RPP. Yang pertama yang ingin saya bahas ialah silabus. Silabus adalah suatu rencana pembelajaran pada suatu kelompok mata pelajaran dengan tema tertentu yang mencakup standar kompetensi, kompetensi dasar, materi pembelajaran, indikator, penilaian, alokasi waktu, dan sumber belajar yang dikembangkan oleh setiap satuan pendidikan. Garis besar ringkasan atau pokok isi materi pembelajaran yang dipelajari siswa guna mencapai SK dan KD. Selanjutnya, prinsip pengembangan silabus. Yang pertama ada ilmiah, materi dan kegiatan yang menjadi muatan harus benar dan dapat dipertanggung. Yang kedua ada relevan. Relevan ialah cukupan, kedalaman dan urutan penyajian materi sesuai dengan tingkatannya. Yang ketiga ada sistematis. Sistematis, komponen-komponen saling berhubungan secara fungsional dalam mencapai kompetensi. Yang keempat ada konsisten, hubungan yang konsisten antar komponen penyusunannya. Yang kelima ada manfaat silabus sebagai pedoman dalam pengembangan pembelajaran lebih lanjut seperti pembuatan RPP. Selanjutnya ada rencana pelaksanaan pembelajaran. Pengertian ialah merupakan rencana yang menggambarkan prosedur dan penguasaan pembelajaran untuk mencapai satu kompetensi dasar yang diterapkan dalam standar isi dan dijabarkan dalam silabus. Selanjutnya tujuan dan fungsi RPP. Pertama, mempermudah, memperlancar dan meningkatkan hasil proses belajar mengajar. Yang kedua, agar guru dapat melihat, mengamati, menganalisis dan memprediksi program pembelajaran sebagai kerangka kerja yang logis dan terencana. Selanjutnya, perbedaan silabus dan RPP. Silabus perencanaan dilakukan dalam satu semester. Langkah-langkah kegiatan belum rinci. Tidak ada langkah-langkah pembelajaran. Kalau RPP, perencanaan dalam KD bab 1 kali pertemuan RPP. Langkah-langkah kegiatan rinci dalam kegiatan awal, inti dan penutup. Terdapat langkah-langkah pembelajaran. Selanjutnya, langkah-langkah penyusunan RPP. Yang pertama ada kompetensi inti atau KD1 sampai KD4. Menuliskan standar kompetensi merupakan kualifikasi kemampuan minimal siswa yang menggambarkan penguasaan pengetahuan, sikap dan keterampilan yang diharapkan tercapai pada suatu mata pelajaran. Yang kedua, kompetensi dasar. Kompetensi dasar KD1 sampai KD4. Menuliskan kompetensi dasar. KD adalah sejumlah kemampuan yang harus dikuasai peserta didik dalam mata pelajaran tertentu sebagai rujukan penyusunan indikator kompetensi. Yang ketiga ada indikator. Menuliskan indikator pencapaian kompetensi. Indikator kompetensi adalah perilaku yang dapat diukur dan diobservasi untuk menunjukkan ketercapaian kompetensi dasar tertentu yang menjadi acuan penilaian pembelajaran. Selanjutnya ada langkah-langkah penyusunan RPP. Yang keempat ialah tujuan pembelajaran. Merumuskan tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran menggambarkan proses dan hasil belajar yang diharapkan dapat dicapai oleh siswa sesuai dengan KD. Tujuan pembelajaran dibuat berdasarkan SK, KD dan indikator yang telah ditentukan. Yang kelima ada bahan pembelajaran. Materi ajar memuat fakta, konsep, prinsip dan prosedur yang relevan dan ditulis dalam bentuk peta konsep sesuai dengan rumusan indikator pencapaian kompetensi. Yang keenam ada metode dan strategi pembelajaran. Menentukan metode pembelajaran. Metode pembelajaran digunakan oleh guru untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar siswa mencapai KD atau indikator yang telah ditetapkan. Yang ketujuh ada menentukan sumber, media, bahan dan alat. Penentuan sumber belajar didasarkan pada SK dan KD.
serta materi ajar, kegiatan pembelajaran, dan indikator pencapaian kompetensi. Selanjutnya yang ke-9 ialah langkah-langkah penyusunan RPP. 8. Kegiatan pembelajaran. Merumuskan kegiatan pembelajaran seperti di bawah ini. Yang pertama pendahuluan, yang kedua inti, yang ketiga penutup. Yang ke-9 ada asesmen dan penilaian. Penilaian hasil belajar prosedur dan instrumen penilaian hasil belajar disesuaikan dengan indikator pencapaian kompetensi dan mengacu pada standar penilaian. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.